Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempraktekkan dan juga mencoba melakukan SPK Fazi tentang kasus perusahaan buah kaleng dengan model Sakamoto. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Ikram Mukni dengan NIM 124240191. Perkenalkan, nama saya Ade Nugraha dengan NIM 124240190. Saya Muhammad Alfarel dan Kurniawan dari NIM 12424240163. Dan saya Indra Suryana Putra dengan NIM 124240180. Ya, lanjut. Oke, di sini kita mengambil studi case perusahaan buah kaleng. Jadi, suatu perusahaan buah kaleng itu akan memproduksi makanan kaleng jenis baru, yaitu mixed fruit. Nah, dari data 1 bulan terakhir, permintaan terbesar itu mencapai 8.000 kaleng per hari. Dan permintaan terkecil itu mencapai 2.500 kaleng per hari. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa permintaan itu bisa naik dan juga turun. Nah, 8.000 dan 2.500 ini kan terlalu presisi. Dan naik dan turun ini terlalu banyak makna. Jadi Fazi ini emang fungsinya untuk menengahi antara kedua hal tersebut. Terus untuk persediaan, barang di gudang itu paling banyak itu sampai 500 kaleng per hari. Dan yang terkecil itu pernah 50 kaleng per hari. Nah, di sini kita bisa mengetahui persediaannya itu banyak atau sedikit gitu. Nah, terus ada dengan segala keterbatasannya, sampai saat ini perusahaan itu baru mampu memproduksi maksimal itu 10.000 kaleng per hari. Serta demi efisiensi mesin dan supaya sumber daya manusianya terpakai dengan efisien, itu tuh memproduksi paling tidak 3.500 kaleng per hari. Nah, di sini bisa dikatakan bahwa produksi itu bisa berkurang dan juga bisa bertambah. Nah, pertanyaan dari kasus kami itu, berapa sih makanan kaleng jenis mixed fruit yang harus diproduksi jika ada sebuah permintaan sebanyak 7.200 kaleng dan persediaan di gudang masih 320 kaleng? Nah, di sini kita mensederhanakan dari kasus sebelumnya, mixed fruit kaleng 1 bulan terakhir. Itu ada permintaan 8.000, yaitu naik. Permintaan 8.000 itu naik. 2.500 itu turun. Terus di sini ada eh, persediaan. Persediaan itu adalah variabelnya. Terus 500 dia itu banyak, itu adalah himpunan-himpunannya. 50 sedikit itu himpunannya juga. Jadi di setiap variabel itu ada dua himpunan. Terus ada produksi, produksi itu paling bertambah dia itu 10.000 dan paling berkurang itu dia 3.500. Nah, dari yang sudah kami jelaskan tadi dapat dikatakan ada dari yang sebelumnya kita bisa membuat 8 rule base dikarenakan karena ada himpunan fazi itu berjumlah 2 dan variabelnya ada 3. Nah, di situ 2 pangkat 3 itu mendapatkan 8 rule base. Nah, rule base tersebut ada permintaan naik. Jika permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi bertambah. Terus, if permintaan naik dan persediaan banyak, maka produk berkurang. If permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produk bertambah. If permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi berkurang. Permintaan turun, persediaan banyak, maka produksi bertambah. Permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi berkurang. Permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi bertambah. Terus permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi berkurang. Nah, dari ke-8 rule base yang sudah kita buat tadi, yang hanya disetujui oleh perusahaan itu ada 4 doang, yaitu if permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi akan ditambah. Yang kedua, jika permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi bertambah. Yang ketiga, jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka juga produksi bakal ditambah. Terus, jika permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi berkurang. Baiklah, kita lanjut lagi dengan perhitungan variabelnya. Jadi udah disebutin tadi kalau variabelnya itu kan ada tiga, yaitu ada permintaan, terus ada produksi, dan juga apa itu satunya ya, persediaan. Kita mulai dari menghitung variabel permintaan dulu. Dan di sini kita ketahuin ya, tadi ada dua himpunan juga yaitu turun dan naik. Jika himpunannya itu turun, maka dia dari satu ke nol. Sedangkan kalau dia naik itu dari nol ke satu. Nah, lalu kita tinggal substitusi aja nilai X-nya yaitu 7.200 berdasarkan pertanyaan study case kita tadi. Dan didapatlah nilai dari himpunan permintaan turun itu adalah 0,145 dan juga nilai himpunan permintaan naik itu adalah 0,885. Oke, lanjut lagi kita ke perhitungan variabel dari persediaan.
Untuk rumusnya itu sama saja ya, kalau himpunan naik dia seperti itu dan turun juga seperti itu, kita tinggal substitusikan aja nilainya, diketahui bahwa yaitu 320, masukin, hitung-hitung itu kita dapatlah nilai dari himpunan persediaan sedikit adalah 0,40 dan nilai dari himpunan persediaan banyak itu adalah 0,60. Lalu lanjut, ini adalah yang ingin kita cari, yaitu adalah variabel produksi yang diwakili dengan variabel Z. Dan di sini kita akan melakukan yang namanya itu adalah inferensi dengan mengubah bentuknya. Jadi kita sekarang udah punya aturan. Jikalau produksinya itu bertambah, maka rumusnya itu adalah 3.500 ditambah alfa dikali 6.500. Sedangkan jika produksinya itu berkurang, maka rumus yang kita gunakan adalah 10.000 dikurang alfa dikali 6.500. Oke, boleh lanjut tadi. Oke, di sini selanjutnya kita akan menghitung dari tiap-tiap rule. Untuk rule yang pertama, jadi di sini kita akan menghitung nilai alfa menggunakan rumus min dari himpunan naik dan himpunan banyak. Jadi ini di sini kita mengambil nilai paling kecil dari kedua himpunan tersebut, di mana untuk rule yang pertama ini nilai yang terkecil ada di himpunan banyak. Maka dari itu hasil untuk alfa 1 adalah 0,60 dan untuk Z1 kita substitusikan menggunakan nilai inferensi yang sebelumnya sudah dijelaskan, menggunakan nilai inferensi jika produksi bertambah, yaitu 3.500 ditambah 0,60 dikali 6.500 dan hasilnya adalah 7.400. Next, untuk rule kedua kita masih menggunakan nilai aturan intervensi yang sama, yaitu produksi bertambah. Di sini kita mengambil nilai minimal untuk alfa yang kedua, yaitu dari himpunan sedikit, yaitu 0,40, dan kita substitusikan ke rumus inferensi sebelumnya dan mendapatkan hasil 6.100. Next. Untuk rule yang ketiga, di sini kita menggunakan aturan inferensi, yaitu untuk produksi yang berkurang. Di sini nilai alfanya kita mengambil nilai minimal dari himpunan banyak, yaitu untuk nilai alfanya kita mengambil dari himpunan turun, yaitu 0,145 dan kita substitusikan ke dalam rumus inferensi tadi dan mendapatkan hasil yaitu 9.057,5. Next. Oke, untuk rule yang keempat masih sama, kita menggunakan rumus inferensi untuk produksi yang berkurang. Di sini untuk nilai alfanya kita mengambil dari himpunan turun masih sama, yaitu 0,145 dan kita substitusikan dan mendapatkan hasil yang sama juga, yaitu 9.057,5. Oke, untuk berikutnya kita mencari diversifikasi dari masing-masing Z, baik row 1, row 2 maupun row 3, row 4. Di sini dari kita hitung dengan rumus Z akhir sama dengan sigma alpha dikali Z dari masing-masing rules kita hitung. Kita hitung yaitu ketahui bilangnya pada tahap yang row 1 itu 0,6 dikali 7.400, lalu ditambah rules 2 0,4 dikali 6.100, lalu ditambah rules 3 0,145 dikali 9.057,5, lalu ditambah 0,145 dikali 9.057,5, dan hasilnya kita dapat bahwa pada pembilangnya yaitu 9.506,68. Oke, untuk menghitung sistem berikutnya kita tambahkan baik dari row 1, row 2, row 3, row 4 pada A-nya, yaitu row pertama 0,6 ditambah row 2 0,4 ditambah row 3 0,145 dan row 4 0,145, dan hasil penjumlahannya mendapatkan 1,29. Lalu kita hitung dari pembilang, kita menyebutkan kita hitung dari 9.506,68 dibagi 1,29, dapatkan bahwa hasilnya itu 7.369,52 yang kita bulatkan menjadi 7.370. Oke. Jadi hasil kesimpulannya yaitu kaleng jenis mixed fruit yang harus diproduksi adalah 7.370 kaleng. Oke, di sini saya akan mendemokan dari kode Python yang sudah kami buat berdasarkan studi kasus kami yang ada
di PPT sebelumnya. Oke, ini untuk kodenya ya, untuk kode toolnya. Oke, selanjutnya akan kita coba untuk run aplikasinya. Oke, ini adalah output untuk aplikasi Python yang sudah kami buat. Di sini untuk inputnya bisa bebas diberikan oleh user untuk permintaan dan juga persediaan. Di sini kita akan coba sesuai studi kasus yang ada di PPT, yaitu untuk permintaannya adalah 7.200 dan juga persediaannya 3.200. Lalu kita pilih hitung produksi dan di sini akan dijelaskan untuk detail perhitungannya. Yang pertama untuk khusifikasi di sini untuk himpunan permintaan dan juga persediaan akan dijelaskan. Yang kedua untuk inferensinya, untuk rule yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat juga akan dijelaskan. Dan yang terakhir untuk defusifikasi juga akan dijelaskan. Untuk hasil akhirnya adalah 7.369,516 dan akan dibulatkan menjadi 7.370 kaleng. Oke, selanjutnya saya akan mencoba dengan nilai yang lain. Misal permintaannya adalah 5.000 dan persediaannya adalah 200. Coba kita hitung. Nah, di sini untuk outputnya masih sama, cuman disesuaikan dengan input yang kita berikan. Untuk hasilnya adalah 6.574 kaleng. Oke, selanjutnya saya akan mendemokan sekali lagi. Contoh di sini jumlah permintaannya adalah 3.000 dan persediaannya adalah 100. Kita hitung. Nah, di sini untuk hasil perhitungannya juga masih sama, akan disesuaikan dengan input yang kita berikan. Dan untuk hasil akhirnya adalah 4.676 kaleng. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya demokan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.